Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi rekan-rekan sesama calon pendidik. Pernah tidak kalian merasa kalau tantangan menjadi seorang guru di zaman sekarang itu luar biasa besar? Di satu sisi, undang-undang mewajibkan kita untuk menguasai 4 kompetensi guru. Di sisi lain, zaman menuntut kita untuk mencetak 4 siswa yang memiliki keterampilan abad 21. Nah, jujur awal dengarnya mungkin terasa berat ya. Kebayang harus belajar ini itu, lalu harus mengubah siswa lagi. Tapi tenang saja, di video kali ini kita akan beda trik-trik simpel dan praktis yang bisa langsung kita terapkan di kelas nanti. Nah, tidak pakai teori yang ribet tapi langsung ke aksi nyata. Yuk, kita bahas satu persatu. Nah, pertama-tama mari kita benahi diri kita sendiri dulu. Sebagai guru melalui 4 kompetensi utama. Nah, yang pertama itu ada kompetensi pedagogik, yaitu seni mengajar di kelas. Intinya di kompetensi ini adalah kemampuan kita untuk memahami siswa dan merancang pembelajaran yang pas buat mereka. Nah, trik praktisnya itu jangan cuma mengadakan metode ceramah dari awal sampai akhir jam pelajaran. Nah, di zaman sekarang manfaatkan teknologi. Baterai full Coba segera gunakan cabut. game interaktif seperti Kahoot, Quizzes, atau Wordwall di awal kelas. Sebagai pemanasan, cara ini tidak hanya bikin di kelas jadi seru, tapi juga membantu kita membaca sejauh mana pemahaman awal siswa secara instan. Kemudian yang kedua itu ada kompetensi kepribadian, atau yaitu menjadi teladan yang baik. Nah, intinya di kompetensi ini itu berkaitan dengan karakter, akhlak, dan wibawa kita sebagai seorang guru. Kemudian ada trik praktisnya, yaitu di mana siswa adalah peniru yang sangat hebat. Mereka merekam apa yang kita lakukan, bukan cuma apa yang kita katakan. Jadi, trik paling mudah adalah tunjukkan lewat konsistensi hal-hal kecil seperti datang tepat waktu, menyapa mereka dengan senyuman ramah, menjaga kerapian, dan yang paling penting adalah jangan gengsi untuk meminta maaf ketika ada salah memaparkan materi di dalam kelas. Nah, itu. Kemudian di kompetensi sosial, yaitu cara kita bergaul dan beradaptasi. Intinya di kompetensi ini yaitu bagaimana cara kita berkomunikasi dengan siswa, sesama rekan pendidik, kepala sekolah, dengan hingga orang tua murid. Nah, triknya yaitu posisikan diri kita bukan sebagai penguasa kelas yang ditakuti, melainkan sebagai fasilitator yang asyik, yang bisa diajak berdiskusi, dengarkan keluhan siswa dengan empati. Nah, ketika nanti menjalani program magang atau mulai mengajar, aktiflah mengobrol dengan guru-guru senior untuk menyerap pengalaman mereka dan jalin komunikasi yang baik dengan orang tua murid. Nah, kemudian kompetensi yang terakhir ada kompetensi profesional, yaitu menguasai materi luar dalam. Intinya di kompetisinya itu soal seberapa kita memahami ilmu atau mata pelajaran yang kita ampu. Nah, triknya yaitu jangan pernah merasa puas hanya dengan materi yang ada di buku sekolah. Dunia ini berkembang dengan sangat cepat. Tipsnya, jadikan diri kita sebagai pembelajar sepanjang hayat. Sering-seringlah ikut webinar, meskipun itu webinar gratis, manfaatkan platform Merdeka Pengajar atau PMM, atau baca artikel terbaru. Semakin luas wawasan kita, semakin kontekstual dan menarik cara kita menjelaskan materi ke siswa.
Nah, kalau diri kita sudah siap, sekarang bagaimana cara kita menularkan keterampilan 4C kepada siswa kita di kelas? Nah, ini dia beberapa trik-trik kreatifnya. Pertama ada critical thinking atau berpikir kritis. Triknya yaitu seorang guru kurangi memberikan pertanyaan yang jawabannya cuma hafalan. Satu kata yang ada di buku ganti dengan pertanyaan terbuka yang memicu rasa penasaran mereka. Coba lempar masalah nyata yang ada di sekitar mereka. Contohnya seperti pertanyaan ini. Menurut kalian, kenapa ya sampah plastik di kantin sekolah kita makin menumpuk? Lalu, apa solusi yang terbaik yang bisa kita lakukan? Nah, itu adalah contoh pertanyaan. Nah, di sini biarkan mereka menganalisis dan berargumen dari berbagai sudut pandang mereka. Kemudian ada creativity atau kreativitas. Nah, trik guru di kelas yaitu jangan batasi siswa mengekspresikan tugas mereka. Berikan mereka kebebasan untuk memilih format, misalnya saat memberi tugas merangkum materi. Nah, di sini bebaskan siswa, mereka boleh mengumpulkannya dalam bentuk video ala TikTok kah, poster visual kah yang didesain di Canva, atau rekaman suara seperti podcast, atau rangkuman tulisan tangan yang biasa. Ketika kita memberikan ruang yang merdeka, kreativitas mereka akan melesat. Kemudian ada collaboration atau kerjasama. Nah, trik guru di kelas yaitu kerja kelompok kan seringkali berakhir dengan satu orang yang sibuk kerja dan sisanya cuma nitip nama. Nah, untuk menghindari itu, buatlah pembagian peran yang sangat jelas di dalam tim. Contohnya, ada siswa yang bertugas sebagai pencari data, ada yang bertugas menyusun materi, dan ada yang fokus menyampaikannya saat presentasi nanti. Nah, ajarkan kepada mereka bagaimana cara menghargai perbedaan pendapat demi mencapai tujuan bersama. Kemudian terakhir ada communication, yaitu kemampuan berkomunikasi. Nah, trik guru di kelas itu coba dengan berikan panggung yang adil untuk setiap anak di kelas. Bukan cuma untuk siswa yang aktif. Kita bisa membiasakan sesi mini seperti presentation atau show and tell berdurasi 2 menit setiap akhir bab pelajaran. Latih mereka secara perlahan untuk menyampaikan ide, menata bahasa tubuh, dan berbicara dengan rasa percaya diri di depan teman-teman kelasnya. Nah, teman-teman sekalian, kesimpulan dari semua ini sebenarnya sangat sederhana, yaitu siswa yang hebat dan siap menghadapi masa depan lahir dari guru yang hebat dan mau terus belajar. Memenuhi 4 kompetensi guru dan melatih 4C pada siswa bukanlah 2 tugas yang terpisah. Keduanya berjalan beriringan. Kita tidak akan bisa mengajak siswa kita untuk berpikir kritis dan kreatif kalau cara mengajar kita sendiri masih monoton dan kaku. Jadi, mari kita mulai langkah kecil ini dari diri kita sendiri sejak sekarang. Buka pikiran, manfaatkan teknologi yang dengan bijak, dan nikmati setiap proses belajarnya. Saya Nur Anissa Febrianti. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat mempersiapkan diri menjadi guru masa depan, dan sampai jumpa. Dadah.